Hai, kalian sehat semua kan? Film kali ini butuh konsentrasi lebih, jadi mantapkan posisi rebahan kalian ya, dan jangan lupa pakai 2 headset. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul sama dengan sebuah novel yang diangkat, yaitu Surrogates. Film action science fiction ini dirilis pada tahun 2009. Dibintangi oleh aktor ternama Bruce Willis, Brada Mitchell, Rosamund Pike, dan banyak lagi aktor terkenal lainnya. Film ini menceritakan tentang manusia yang tidak akan pernah lagi perlu keluar rumah. Setiap manusia memiliki robot avatar miliknya sendiri dan dikendalikan dari dalam rumah. Jadi yang berinteraksi di luar rumah adalah para robot yang benar-benar berbentuk seperti manusia. Tingkat kriminalitas menurun, begitupun dengan tingkat penyebaran penyakit. Ya, dikarenakan di luar sana yang berinteraksi bukan lagi manusia. Namun setiap segala sesuatu tentunya menuai pro dan kontra. Film ini pernah digadang-gadang bakal terjadi suatu saat nanti. Penasaran dengan ceritanya? Simak videonya sampai habis ya. By the way, video ini akan menjadi 2 part ya, karena memang video ini membutuhkan penjelasan lebih. Tapi aku janji kalian gak bakal nyesel nonton film ini sampai akhir, karena film ini benar-benar menarik untuk ditonton. Film berawal dengan diperlihatkannya kondisi 14 tahun yang lalu, di mana percobaan pertama dicobakan kepada monyet. Itu berhasil, lalu dilakukan percobaan kepada saraf otak manusia. Bapak penemu teknologi canggih ini bernama Lionel Cantor. Dia menggunakan penemuannya untuk membantu mereka yang cacat fisik. Scene berpindah kepada 11 tahun yang lalu, di mana teknologi ini pun dikembangkan ke dunia militer. Juga diperlihatkan surrogates atau robot pengganti ini terlihat mirip dengan manusia yang asli. Ya, mirip dengan diri kamu kalau kamu memesannya sesuai dengan bentuk wajahmu. Setiap orang bisa memesan robot penggantinya sesuai dengan ras, kecantikan, dan keinginan mereka masing-masing. Banyak ahli pun mengatakan bahwa robot pengganti ini akan menjadi bagian dari masyarakat. Lalu, scene berpindah kepada 7 tahun sebelumnya, di mana di sini sudah diproduksi robot secara massal. Robot-robot ini sangat tahan banting ya, di mana di dalamnya dilapisi besi dan baja dan di luarnya merupakan kulit sintetis. Dikarenakan hampir semua orang memakai surrogates, di sini tingkat kriminalitas pun semakin menurun. Tidak ada lagi penyakit menular seksual karena yang berinteraksi hanyalah para robot. Lalu scene pun berpindah kepada 3 tahun yang lalu, di mana di sini mulai terjadi pemberontakan. Mereka adalah manusia murni yang meyakini bahwa interaksi di alam ini harus dilakukan oleh manusia yang asli, bukan para robot. Mereka menganggap adanya robot pengganti itu adalah bentuk dari invasi. Mereka pun membuat perkumpulan mereka sendiri di mana di tempat tinggal mereka hanya terdapat manusia murni. Mereka juga dipimpin oleh seseorang yang menyebut dirinya Nabi, dan orang ini selalu mengkoar-koarkan bahwa robot itu adalah sebuah kebohongan. Lalu, scene berpindah kepada masa sekarang di mana diperlihatkan seorang pemuda. Dia adalah putra dari bapak si penemu surrogates ini. Anaknya sudah duduk di bangku perkuliahan dan dia dipinjamkan oleh ayahnya sebuah robot pengganti. Dan malam itu dia hendak pergi ke sebuah bar untuk bersenang-senang. Tanpa ia sadari ada seseorang yang membuntutinya sampai ke tempat hiburan malam. Dia pun masuk ke dalam dan seperti yang kalian lihat di sini, semuanya adalah robot pengganti. Yang mana mereka ini dikendalikan oleh pemiliknya masing-masing dari dalam rumah mereka. Joget-joget ajib-ajib tanpa ada ekspresi seperti ini. Robot ini juga tahan dari serangan apapun seperti terjatuh dan lain-lain. Jikapun terjadi hal yang berbahaya, yang rusak mungkin hanyalah robotnya saja, tidak akan berpengaruh kepada si pengendali yang ada di dalam rumah. Di sini, James bertemu dengan seorang wanita yang sepertinya memiliki ketertarikan satu sama lain. Ya, walaupun sebenarnya wanita ini juga adalah robot pengganti. Mereka pun lalu menjalankan hasratnya tanpa mengetahui ada seseorang yang sudah membuntutinya. James hanya menyuruh pria itu untuk pergi, lalu scene diperlihatkan seperti ada serangan dari tegangan listrik. Pria yang menyerang itu pun lalu pergi dan ada laporan kepada polisi sehingga polisi datang ke lokasi kejadian. Polisi menemukan bahwa mata dari robot ini rusak parah. Tokoh utama kita kali ini bernama Tom, dan rekannya yang wanita ini bernama Jennifer. Mereka berdua adalah agen FBI yang menyelidiki kasus ini. Mereka memeriksa robot ini ternyata sampai terbakar ke dalam chips yang ada di belakang kepalanya. Dan kejadian ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hal serupa juga terjadi dengan robot wanita tadi.
Jadi gini ya, robot pengganti itu dinamakan surrogates dan manusia yang mengoperasikannya bernama operator. Di sini, Jennifer dan Tom pergi ke rumah dari operator si cewek blonde tadi. Mereka masuk dan mendapati bahwa si operator dari cewek blonde itu adalah seorang pria. Dan ditemukan di sini bahwa pria itu sudah mati dengan keadaan mata dan otaknya meledak. Mereka berdua terkejut tentunya dan mereka memeriksa rekaman terakhir yang dilihat oleh cewek blonde tadi. Yang terakhir dia lihat adalah si James yang juga terserang oleh seseorang yang misterius tadi, lalu tiba-tiba koneksi pun terputus. Di sini kalian bisa melihat bahkan di dalam kereta sekalipun tidak ada interaksi di antara mereka. Mereka adalah sekumpulan robot-robot pengganti yang dikendalikan oleh pemiliknya dari dalam rumah. Tom lalu pulang ke rumah mengambil air minum dan pergi ke kamarnya. Ternyata Tom adalah juga robot pengganti. Itulah dirinya yang asli yang sedang terbaring yang mengendalikan robot miliknya. Robot itu pun lalu dimasukkan ke sistem pengisi daya ulang. Ya seperti di cas gitu ya sebelum digunakan kembali esok hari. Kalian bisa bayangin gak sih pegelnya harus tidur berjam-jam seharian di tempat sistem pengendali itu? Ya tidak banyak gerak, tidak ada olahraga dan hanya mengendalikan robot dari dalam rumah. Tom lalu pergi keluar dan melihat kamar anaknya. Di dalam sini diceritakan bahwa anaknya sudah meninggal dunia. Dia lalu pergi mencari istrinya. Nah, ini adalah istrinya Tom yang bernama Maggie. Dia adalah juga robot pengganti. Istrinya yang asli sedang berada di dalam kamar mengendalikan. Tom tidak ingin bertemu dengan robot ini. Dia inginnya bertemu dengan istrinya yang asli. Di sini diceritakan kalau istrinya Maggie sedang dalam keadaan sakit dan ia merasa nyaman dengan mengendalikan robot dari dalam kamarnya. Dengan robot itu, ia merasa percaya diri dan bisa menjalankan kehidupan di luar sana. Untuk menghindari perdebatan, akhirnya Maggie pun memutuskan untuk pergi. Scene berpindah kepada sebuah asrama di universitas. Di sini diperlihatkan James, robot pria yang diserang malam sebelumnya, dalam keadaan sudah menjadi mayat. Keadaannya sama dengan pria satu lagi, yaitu matanya dan otaknya meledak. Kasus ini pun ditangani oleh kepolisian dan FBI, dan untuk kalian ketahui ya, semuanya di sini adalah robot pengganti. Ini yang mengepalainya, dia bernama Andrew. Dia adalah atasannya Tom dan Jennifer. Tom dan Jennifer pun melihat rekaman terakhir yang dilihat oleh James, yaitu cewek blonde malam itu. Lalu dia juga sempat melihat pria yang menyerangnya namun memakai helm dan mengeluarkan senjata dari dalam tasnya. Senjata ini berbentuk asing dan tidak pernah ada sebelumnya. Ditambah lagi senjata itu tidak hanya merusak robot, juga membunuh operatornya. Lalu tersebarlah berita ditemukannya jasad mahasiswa yang mana dia adalah putranya bapak penemu surrogates. Ya, pria tua ini adalah penemu surrogates, dia bernama Lionel Cantor. Dia akhirnya dikeluarkan dari perusahaan walaupun dia seorang penemunya. Bapak ini mengatakan bahwa robot-robot pengganti itu hanya membuat manusia yang asli tidak lagi bisa bersosialisasi dengan selayaknya manusia normal. Dia merasa bahwa penemuannya disalahgunakan oleh perusahaan, dan akhirnya ia memutuskan untuk keluar. Lalu pada suatu hari, Tom dan Jennifer pergi menemui Lionel Cantor di rumahnya. Ya, kalian benar, semua mereka ini adalah robot ya. Mereka berdua dipertemukan dengan seorang robot pengganti yang mana itu sebenarnya adalah Dr. Lionel Cantor. Disinilah mereka berbincang dan mencari tahu lebih lagi bahwa mungkinkah ada seseorang yang ingin balas dendam kepada dokter ini. Mengapa sampai anaknya terbunuh? Lalu di sini dia menyadari bahwa sebenarnya yang diincar adalah dirinya. Sepertinya ada yang ingin membunuh Dr. Lionel Cantor namun salah sasaran karena dikira itu adalah dirinya, padahal itu adalah putranya yang memakai robot miliknya. Dr. Lionel Cantor pun akhirnya menangis menyadari bahwa kematian putranya diakibatkan ada orang yang ingin membunuhnya. Ini adalah gedungnya VSI, yaitu Virtual Self Industry, yaitu industri yang menjual dan mengelola semua surrogates ini. Tom dan Jennifer pergi menemui para ahli di bidangnya yang ada di VSI ini dan menanyakan apakah mungkin surrogates bisa rusak dengan keadaan bola mata yang meledak juga menghanguskan chips. Ditambah lagi terbunuhnya operator yang mengoperasikan surrogates tersebut. Mereka bertiga di sini menjelaskan bahwa tes sudah dilakukan kepada surrogates seperti dibanting, dihempaskan, dijatuhkan dari ketinggian dan lain-lain. Namun selama ini tidak pernah tuh memberikan efek negatif kepada si operator. Tom menanyakan lebih lagi, namun sepertinya di sini ada hal yang disembunyikan. Lalu mereka berdua pun memutuskan untuk pergi.
Tom dan Jennifer pun memutuskan untuk menemui ahli teknisinya VSI. Kalian bisa lihat sendiri kan, ini robot penggantinya dan ini pemilik aslinya. Dia adalah profesor yang menjadi teknisi di perusahaan ini. Di sini mereka menanyakan apakah mungkin ada senjata yang diciptakan untuk menghancurkan robot surrogates, juga menghancurkan dan membunuh operatornya. Profesor teknisi ini pun mengatakan sekarang robot ini juga sudah dipersiapkan untuk dunia militer. Mungkin saja kalian bisa mencari tahunya tentang senjata ini ke pihak militer. Di scene ini diperlihatkan para tentara sedang berlatih perang, namun mereka semua adalah robot surrogates. Itu bertujuan untuk meminimalisir resiko cedera, karena para tentaranya hanya mengendalikan di sebuah ruangan. Ketika dia tertembak dan mati, dia yang asli tidak akan apa-apa. Lalu setelahnya dia akan menggunakan robot yang baru untuk melanjutkan berlatih perang lagi. Jenderal ini pun mengatakan bahwa senjata yang ditanyai oleh Tom dan Jennifer itu tidak ada. Mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke kantor. Dengan pindai mata yang ada tadi, mereka akhirnya berhasil menemukan pelaku penembakan malam itu. Dia bernama Miles Strickland. Dia berasal dari tempat di mana yang tinggal di sana hanyalah para manusia. Sistem komputer di FBI ini sangat canggih ya. Yang menemukan Miles Strickland tadi adalah Bobby, yaitu administrator dari sistem komputer FBI, dan dia juga mengendalikan CCTV yang mengawasi semua robot pengganti. Bobby adalah manusia asli, dia tidak menggunakan robot pengganti sama sekali. Bagi Bobby, otak manusia yang ia pakai saat ini sangat berharga dibandingkan robot pengganti. Pria yang menyerang malam itu sudah ditemukan dan di sini terjadi scene kejar-kejaran antara dia dan polisi, juga Tom dan rekannya yang memantau dari atas helikopter. Pelaku itu terdesak dan menggunakan senjatanya untuk menyerang para polisi. Kejadian yang sama seperti malam itu ya, sepertinya robot ini hancur dan pengendalinya juga berkemungkinan mati. Lalu tiba-tiba helikopternya Tom juga diserang oleh pria tersebut. Pilot helikopternya berhasil tewas sedangkan Tom berhasil menyelamatkan diri. Dia sempat menanggalkan gear yang ada di kepalanya, lalu dia pun menghubungkan kembali dan menyadari bahwa helikopter akan jatuh. Kecelakaan pun tak bisa dihindari. Tom kehilangan sebelah lengannya dan ia pun melanjutkan pencarian pria tadi. Tom mengejar pelaku itu, namun para penduduk di sana yang merupakan semuanya manusia juga berusaha untuk mengejar Tom. Ya, mereka melihat dong ya kalau Tom itu robot. Tom sempat ditabrak, namun yang namanya robot, dia kebal dari serangan seperti itu, dia pun berhasil mendekati pria si pelaku. Dia meminta senjata pria tersebut, namun sebelum itu terjadi, Tom malah ditembak oleh seorang ibu-ibu. Ya, the power of emak-emak ya. Ibu itu mendekati Tom dan menembaki kepalanya, dan game over. Dan pada titik itu, Tom benar-benar tidak bisa lagi mengendalikan robotnya. Dengan rasa sakit yang amat sangat hebat di bagian kepalanya, Tom berusaha keluar untuk mencari bantuan. Namun istrinya tidak ada di rumah. Dan tahukah kalian kalau Jennifer juga sebenarnya adalah robot pengganti? Robot penggantinya dimasukkan ke tempat pengisian daya, dan di sini bisa kalian lihat kalau Jennifer yang asli sudah terlihat lebih tua. Pastinya badan bakal pegel banget seharian berada di tempat pengendali robot itu. Di tempat berbeda, Maggie yang pulang ke rumah mendapati suaminya dalam keadaan pingsan. Sementara itu, di tempat kediaman manusia, para pesuruh nabi mencari senjata yang digunakan oleh lelaki yang pernah membunuh surrogates. Nabi mengatakan bahwa yang dilakukan oleh lelaki ini adalah perbuatan dosa. Senjata itu pun diambil dan pria ini akan dihukum. Tom yang dirawat di rumah sakit lalu tersadar dan di sana ada Maggie yang menemaninya. Andrew, atasannya Tom pun datang berkunjung dan di sini dia mengatakan bahwa Tom dibebas tugaskan. Pertama, Tom sudah menyerang kediaman manusia dan kedua, robot penggantinya Tom juga rusak. Tom terlalu banyak mencari tahu dan itu berdampak negatif. Akhirnya dia tidak lagi diberikan tugas dalam penyelidikan ini. Tom tentunya protes karena dia sudah berusaha di sini dan dia sudah setengah jalan. Tapi keputusan tetap dan dia tidak lagi boleh untuk mengutak-ngatik masalah ini. Lalu Andrew pun pergi. Tom yang tidak terima diperlakukan seperti ini, ia pun kabur dari rumah sakit. Dan di saat dia keluar dari rumah sakit, di sini ternyata ada Jennifer yang melihat dia dari kejauhan. Kalian bisa lihat kan dari gambar ini kalau kita punya pom bensin buat mengisi bahan bakar kendaraan kita. Di sini mereka juga punya stasiun tempat mengisi daya robot-robot mereka. Jennifer lalu menyapa Tom dan di sini dia menyadari kalau ini adalah Tom yang asli. Tom yang asli benar-benar mirip dengan robot penggantinya.
Sebagai manusia yang asli, dia di sini merasa tidak lagi bisa untuk berbaur dengan robot-robot yang ada di sekitarnya. Ditambah lagi kondisi Tom yang sedikit lemah dan ia membutuhkan robot pengganti yang baru. Mereka lalu memutuskan pergi ke sebuah toko yang menjual robot pengganti. Tom mencobanya namun ia merasa tidak cocok, akhirnya mereka pun pergi dari toko tersebut. Jennifer melarang Tom untuk berjalan di keramaian dengan tubuh aslinya karena itu memang berbahaya. Namun di sini Tom bersikeras dan ia ingin menyelidiki kasus yang sudah ditanganinya sebelumnya. Tom pun memutuskan untuk pergi ke kediaman khusus manusia dan tentunya dia di sini lolos karena dia memang manusia asli. Di sini dia melihat langsung robot pengganti miliknya digantung seperti gantungan salib. Di sini dia juga melihat Nabi sedang berpidato dan ia menghukum si pelaku penembakan yang di awal tadi karena dia sudah berdosa. Dia sudah membunuh orang-orang yang tidak sepantasnya mati, kata Nabi. Di sini Tom juga melihat kehidupan nyata layaknya manusia ketika anak-anak bermain bola. Tom dan rakyat lainnya melihat pidato Nabi dan juga mereka menyaksikan mayat lelaki tersebut dibakar. Lalu setelahnya Tom mengatakan dia ingin bertemu dengan Nabi, namun akhirnya dia malah dihajar. Mungkin yang boleh bertemu dengan Nabi itu hanya orang-orang tertentu ya. Perlu digarisbawahi ya, film ini memang sangat menarik dan memiliki banyak hal yang mengejutkan setelah ini. Setelah dihajar tadi, apakah dalam penyelidikannya Tom akan baik-baik saja tanpa robot pengganti? Mengapa sebenarnya pria ini dibakar? Lalu, siapakah dalang sebenarnya di balik semua ini? Link untuk ke part 2 ada di deskripsi dan di kolom komentar. Sampai jumpa di part 2 ya!